saya bacakan rapat terakhir dilaksanakan pada tanggal 11 Maret. Agenda laporan kegiatan bulan Februari. Pertama, di bulan Februari ada misa bersama di Kanisius pada tanggal 8 Februari 2020. Estimasi hadirin diperkirakan mencapai 200 umat. Peserta rapat mengucapkan terima kasih kepada petugas kapel. Setelah misa ada nonton film bareng. Beberapa yang hadir adalah Wahyu Susilo dari Migran Care. Kemudian biaya pembuatan flyer doa kepada Santa Josephine Bakita 1.080.000. Data yang selanjutnya di bulan Februari ada kegiatan di KPAI. Estimasi hadirin diperkirakan mencapai 46 orang. Responsnya menurut Frater Ono cukup baik. Kemudian 23 Februari 2020 ada rapat pengurus Ikatan Biarawati Indonesia Kota Tangerang. Kemudian katanya akan ada rekoleksi pada tanggal 21 Maret. Mungkin nanti bisa diceritakan rekoleksi Ikatan Biarawatinya seperti apa. Kemudian rapat KKP pada tanggal 27 Februari 2020. Romo Agustinus Heri Wibowo telah menyanggupi untuk menghubungi Bapak Uskup agar Bapak Uskup berkenan untuk mempersembahkan misa sebagai selebrant tunggal pada tanggal 27 September 2020, yakni Hari Pengungsi Sedunia. Kemudian Suster Iren Handayani akan menghubungi Romo Hani Rudi Hartoko. Apabila Bapak Uskup meminta konselebrant, maka yang menjadi konselebrant adalah Imam Paroki Katedral dan Ketua KKP. Selanjutnya di rapat tanggal 11 Maret 2020 ada sosialisasi perkara kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Tentunya sosialisasi ini tidak berjalan karena memang ada pembatasan sosial dalam skala besar ya. Selanjutnya ada Ada diskusi antara jaringan peduli migran dengan KPAI. Tapi saya akan bacakan apa yang akan dilakukan selanjutnya supaya tidak panjang ya. Yang akan dilakukan selanjutnya adalah KPAI akan membuat diskusi untuk melihat norma hukum yang menghambat penegakan hukum tindak kejahatan tindak perdagangan orang. Kemudian restitusi antara LPSK dengan ICJR. Kemudian standar minimal dan maksimal rehabilitasi. Nah, yang dilakukan, yang bisa dilakukan, yang boleh dilakukan, yang mungkin saja dilakukan, yang possible dilakukan antara JPM dengan KPAI adalah membuat MOU antara KPAI, Dinas PPA PP DKI Jakarta dan JPM Jaringan Peduli Migran Keuskupan Agung Jakarta dan juga Talitakum itu bisa buat MOU-nya. Yang kedua, memasukkan Jaringan Peduli Migran Keuskupan Agung Jakarta dan Talitakum ke dalam gugus tugas untuk rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi Kementerian Sosial. Itu buat standar kebutuhan yang baku. Itu sempat dibuat oleh Susteran LGS dan Susteran FMM untuk wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Dari KPAI standar kebutuhannya adalah psikolog, pekerja sosial, tenaga medis, rohaniwan-rohaniwati. Dari KPAI juga standar sarana prasarana, kurikulum, dan pendampingan korban-korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian diskusi norma hukum yang menghambat penegakan hukum kejahatan perdagangan orang. Apa saja norma hukum yang bisa menghambat penegakan kejahatan perdagangan orang. Dan yang terakhir adalah apa yang harus dirumuskan oleh jaringan peduli migran, bangun komunikasi dan undang anggota gugus tugas di tingkat pusat, bikin nama-nama pejabat terkait, dan buat MOU-nya dengan pejabat terkait. Demikian yang bisa saya laporkan dari rapat pada tanggal 11 Maret. Terima kasih.
Demikian dengan dari Sebastian. Ada tanggapan? Ya, ya. Halo Romo. Ya, Suster Irin. Ya, Selamat selamat datang. siang. Tidak ada wajahnya, tapi tulisan namanya. Suaranya ada. Nggak tahu, wajahnya hilang, wajahnya hilang. Oke, nggak apa-apa. Yang penting spiritnya. Yes. Gimana, Suster? Bagaimana Romo? Yuk, kita Tadi mulai. laporannya Sebastianus sudah dengar toh? Belum, Ah, oh, sudah ketinggalan. dengar. Ya, Oke, saya nanti Suster, diulang, nggak apa-apa. laporan itu juga sudah dikirim lewat Email. email ya, Ya, atau lewat makasih Romo. WA. Email dan WA grup aja Ya, Romo, WA ya grup, ini WA ini grup. gambar Suster sudah nampak. Ye, selamat siang semuanya. Romo Yadi, Bu Cahaya, Romo Is, Ya, Sebastian, Suster Sari, mana Suster Sari? belum nampak. Suster Metildis, Sudah nampak, tapi Ibu diam Dini, saja. Ibu Dini, Ibu Dini Ibu Dini, nampak. Gembala Baik, ya, lalu Mbak Ima RGS, CRS, Mbak Ima CRS, Mbak Ima CRS. ya Mbak Ima, Mbak Ima tadi baru saja WA pamit suster karena ada pertemuan dengan CRS. Pengaten, ye, ya sudah. Yuk, kita mulai doa. Udah terlambat. Oh, Sudah, langsung. kita sudah bagian Ye, laporan kegiatan ye, yang ye, terakhir. ye. Yuk, Ya, baik. sekarang dilanjutkan. Ya, dilanjutkan saja Romo. Yuk, Ya, siapa berikutnya. mau berkomentar tentang laporan tadi? Cahaya, laporan Cahaya. Chris, Komentari. komentar. Komentar yang laporan tadi Ya, Ya, dibacakan. ya, ya. nampak sudah. Silahkan Cahaya. Boleh komentar karena saya nggak dengar. Ya, Yang lain Ya, dong. monggo Bu Cahaya. Cahaya tadi dengar kan? Dengar. Dengar, Romo. Oke, saya komentar belum aja. Benar, ada dia komentar. hadir, dia Romo hadir dia. Ya, karena kalau tidak ada komentar, lalu kita lanjutkan dengan sesi kedua, yaitu masing-masing mengungkapkan diri sejauh pengalamannya, mengenai pengalamannya sejauh masa coronavirus ini. Ya. Apa yang dibuat oleh pribadi atau komunitas, lalu kita semua Ya. melihat mana yang kiranya bisa kita dukung bersama atau memberi inspirasi apa gitu loh ya. Ya, setuju, setuju. Ye. Romo, mau Cahaya lagi tadi nih. komentar. Ya, 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 ya. ayo Cahaya. Suster Cahaya, Pak. itu loh. Ya, Di-unmute Apa? dulu. Ya, sudah. sudah nampak ya, nampak. Itu sudah suaranya Suster Suster Matildi Matildi sudah ada. nampak ada ya. Ya, suaranya Halo. juga ada. Halo, selamat siang. Halo ya. Selamat siang, Istri Ines, Romo semua, selamat siang. Selamat datang Bu Ya. Dini. Halo Bu Dini. Ye, yuk silakan Bu Cahaya mau bercerita, kita dengarkan. Gimana ini? Ya, Atau Bu Cahaya silakan komentari. Agustin tadi. itu di-unmute dulu. Di-unmute Ya. dulu. Ya. Baik, sudah. Suster Agustin Halo. dulu itu. Ya, hanya komentar sedikit. Tadi kan ada JPM dan disebutkan itu loh, JPM dan tali takum. Maksud Ya, saya itu JPM itu sama dengan tali takum. ya. Hanya itu komentar sedikit. Oh Ya. ya. Mungkin kita populerkan tali takum juga baik. Ya, mungkin Kalau sekarang keluar kita lebih-lebih. start mulai Tali Takum Jakarta. Mungkin mulai begitu aja. Tali Takum Jakarta, nanti itunya ikon profilnya kita ganti aja Tali Takum Jakarta gitu. Kalau Romo dan Suster serta teman-teman setuju. Tali Takum Jakarta. Ya, bisa aja sih. Oh, Karena ya, yang bisa, ya. tempat lain juga pakai tali takum. Ya. Medan, Terima tali kasih. takum. Terima kasih infonya, Suster Agustina. Yuk, silakan Bu Cahaya. Tadi mau komentar apa?
Belum ngomong lu ketawa terus di kau ini. Ah. Yuk. Iya, habis kenapa jadi cahaya? Ya, saya hanya ingin saya ingin share saja. Ya. 1-2 hari yang lalu saya mendapat berkat sebetulnya. Berkat dalam artian saya mengantarkan bantuan sosial Ya. untuk umat yang berkebutuhan khusus. Aduh, bagus. Jadi bekerja sama dengan jaringan Kompak, saya dan teman saya dapat 5 tempat, Woi. yang 5 orang. Ya. Jadi ada yang, jadi 1 hari 3, yang 1 hari 2, dan itu tunanetra 2 orang, 3 orang. Cuma yang paling berkesan buat saya adalah justru yang tunadaksa. Ya. Itu posisinya di daerah Pedongkelan, itu di rumah yang sangat rapat gitu, penduduknya banyak, tempatnya sempit. Bapak ini cacat tunadaksa, dia kakinya yang tidak ada. Jadi sehari-hari dia bertugasnya tuh bekerjanya dengan berjualan kerupuk. Ya. Jadi cuma karena mungkin situasinya lagi begini, dia tidak berjualan, dia ada di rumah, Ya. dan istrinya sedang mengandung, sedang hamil. Ya, gitu. Jadi paketnya kita buatkan khusus gitu. Jadi nggak ada Indomie, nggak ada mie instan, tapi kita ganti dengan susu, dengan apa yang mungkin dibutuhkan oleh si ibu yang. Yeah. Itu aja sih yang menurut saya menjadi berkat buat saya, adalah saya bisa bersyukur saya bisa hidup dengan jauh lebih baik daripada yang dialami oleh umat lain, terutama umat yang berkebutuhan khusus, karena umat yang normal saja sudah mulai kesulitan, bagaimana mereka yang berkebutuhan khusus. Ya. Itu aja, Suster. Terima kasih. Itu yang istrinya juga tunet, istrinya? Enggak. Oh, enggak. Normal. Oh, ya. Hamil berapa bulan? 4. Oke. Enggak, saya ada pakaian bayi, nanti mungkin kalau memang itu semoga nanti sudah aman, jadi saya bisa kasih. Saya punya baju anak, baju bayi, siapa tahu nanti bisa bermanfaat. Iya. Ya, terima kasih. Ibu Dini, belum dengar suaranya. Monggo, Bu Dini. Selamat pagi, Suster Iden. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dari Gembala Baik, tanggal 15 Maret, setelah Jokowi memberitahu ada penderita COVID dan masker sudah susah, suster-suster yang senior, yang sepuh, di sini mulai membuat masker kain. Dan kebetulan ada jaringan Mbak Ita Fatia Nadia, Komnas Perempuan di Jogja, mendistribusikan masker untuk para pedagang di pasar Buruk Gendong, di pasar dan di Jogja. Terus Beringharjo. Ya, teman-teman aktivis perempuan kumpulkan uang dan untuk pesan masker kain ke Suster Gembala Baik. Ya. Terus situasi mulai semakin sulit. Pada tanggal 3 April kami minta LDD nasi bungkus. Tiap hari 200 sampai 500 nasi bungkus yang kita bagikan di sekitar Jatinegara. Awalnya mereka datang lewat pakai kupon, tapi terakhir-terakhir itu betul-betul crowded. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat target group. Ya. Itu lansia, terus buruh gendong, ada kota-kotanya buruh gendong di pasar Jatinegara, buruh angkut. Buruh angkut, ya. Buruh angkut, terus lansia di sekitar Jatinegara, dan yang betul-betul miskin, 150 pack nasi, untuk Gojek ojol, driver ojol 50, buruh angkut 50. Tiap hari mulai 7 April sampai sekarang minggu libur.
Terus Ya. untuk single mother yang didampingi Sister Lia, mereka yang masih mampu bekerja fundraising untuk teman-temannya yang di PHK ada 28 orang. Di mana itu? Di Jakarta, mana? Di Jakarta, sekitar Jakarta. Oh, Jakarta. Bukan di Serang ya, bukan Serang. Ada yang dari Tangerang juga. Oh ya. Ada yang dari Tangerang juga. Akhirnya kita kerjasama juga dengan KAJ untuk membuat masker. Ya. Jadi KAJ pesan, terus melatih jahit para single mother dan juga kaum perempuan yang mungkin penghasilannya berkurang. Mulai hari Sabtu kemarin. Jahit di rumah masing-masing? Jahit di rumah masing-masing, tetapi yang tidak punya mesin jahit ke sini. Oh, ke LDD? Ke Gembala Baik? Gembala Baik. Oh ya, ke Gembala Baik. Terus untuk shelter tetap ada kegiatan, namun lebih banyak difokuskan ke pengurangan risiko COVID. Kemarin dapat kain dan elastik dari Romo Edimul. Ya, jadi mereka program partisipan membuat masker, tapi ini akan dibagikan gratis bagi yang. Ada berapa orang di shelter? Ada 3, tapi yang 1 remaja. Jadi masih sekolah. Ya. Ya. Jadi, apakah saya bisa nitip 1 dari Citra? Ada satu ibu. Ada satu ibu korban KDRT di Citra, tapi dari Citra aku belum bisa jawab. Karena khawatir di Gembala Baik penuh ya. Ya, karena saat ini selama COVID kami belum bisa menerima program seperti karena scanningnya kan biasanya di rumah sakit dan kita ya. Itu dulu dari Gembala Baik. Bisa cerita juga untuk program Single Mother Jogja. Monggo Romo. Yang DKI dulu aja ya. Oh, yang DKI ya, terima kasih. Yang DKI dulu aja Bu, maaf. Yang Jogja, luar DKI simpen dulu. Oh ya. Tapi kalau nanti membutuhkan apa atau bisa berbagi apa sih oke ya toh. Ya. Misalnya single mom Jogja butuh ini dan kita bisa mengusahakan ya alhamdulillah bisa kita berbagi. Terima kasih. Terima kasih. Yang Suster Agustina ya, karena minggu lalu belum menyampaikan. Monggo Suster Agustina mau menyampaikan sesuatu, PKK. Unmute dulu ya. PKK. Ya. Oke, ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Aku belum lihat wajahnya loh, belum lihat wajah ini. Belum lihat wajahnya. Wajahku masih ada loh. Wajah gadis. Mana nih wajahmu? Tunjukkan. Ya, baik. Kalau kok ada. Ya, unmute dulu, baik. Terus? Sudah, Romo. Ya, bagus. Ya. Tidak banyak sih yang kami lakukan itu selama ini berkaitan dengan LDD. Karena ada satu suster yang memang terlibat di LDD. Lalu saya sebagai volunteer kadang-kadang juga ke sana untuk pak nasi. Lalu kami juga menerima sudah 2 minggu ini menerima paket nasi dari LDD untuk dibagikan ke pemulung yang ada di sekitar sini di daerah Kramat. Terus untuk tukang las duko di sepanjang jalan Kramat itu dan pemulung di puskesmas itu kan ada juga yang outsourcing.
Ya, outsourcing. Nah, itu dibagikan juga ke situ. Selebihnya dibagikan di daerah Raden Saleh itu ada tukang tambal ban. Ya, ya. Kadang-kadang juga tukang ojek yang lewat minta, nah itu pokoknya sisanya itu dibagi-bagikan ke situ. Biasanya 100 yang kami dapat dari LDD untuk dibagi-bagikan itu. Ya. Nah, itu yang kami lakukan selama 2 minggu ini. Ya. Jadi tidak bekerja sendiri, tapi kerjasama dengan LDD ikut mendistribusikan ke mereka yang membutuhkan. Begitu, Suster. Terima kasih, Suster. Saya di BSD tergabung dalam komunitas nasi bungkus. Namanya itu terdiri dari volunteer-volunteer. Ya, lalu ada kelompok Emmaus Journey, ada kelompok meditasi Kristiani, ada kelompok lingkungan, ada kelompok awam yang mau bergerak. Awalnya sih dari kita sendiri, ternyata gerakan ini berimbas kepada RT, RW sekitar, dan akhirnya mereka juga bergerak. Tetap tekanan kita kepada lingkungan masing-masing, wilayah masing-masing, memperhatikan tetangga RT, RW, lingkungan sekitar yang hari ini tidak bisa makan, dan sebagainya. Nah, silahkan itu menjadi semangat berbagi kami di sekitar-sekitar RT, RW. Memang tujuannya begitu, karena kan memang PSBB itu, jadi kami nggak keluar. Namun ada yang 2-3 bapak yang berani dan siap keluar, bawa mobil biasanya, lalu berkeliling untuk yang tak terjangkau RT RW. Nah, itu biasanya mereka atau kami berbagi kepada penyapu jalan, lalu kalau ketemu pemulung di jalan, lalu ketemu ojek online yang di jalan, begitu. Jadi selain sekitar, kami keluar itu. Dan biasanya minimal sehari, memang tidak banyak, kami sehari 100-150. Dan karena PSBB diberlakukan di Tangsel, maka sebelum PSBB kami membuat sembako-sembako. Sembako-sembako pun juga dikirim ke lingkungan-lingkungan sekitar, dan beberapa terbagi juga untuk yang di luar lingkungan sekitar yang dilakukan oleh 2 bapak yang berkeliling. Nah, kita berharap memang karena ini masih panjang, dan ternyata juga aksi kecil ini menggerakkan orang lain berbuat untuk di sekitar. Memang tujuan kita itu. Dan PSE bergerak, lalu panitia keadilan, tahun keadilan, tanggap darurat, bekerja yang lebih besar, yang lebih luas. Ini hari-hari ini kami sedang mau mempersiapkan untuk takjil saudara-saudara kita yang Muslim nanti hari Kamis, Jumat itu sore hari, untuk daerah-daerah yang memang pekerja non formal yang tidak pulang ke daerah, yang tetap stay di Tangsel. Nah, itu menjadi perhatian kami. Dan khususnya mereka yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah karena bukan KTP Tangsel, ataupun yang tidak mendapat bantuan dari gereja atau kelompok lain. Nah, ini teman-teman sedang memperhatikan itu. Nah, itulah yang menjadi target kita. Juga ada disabilitas, keluarga-keluarga tunanetra, keluarga-keluarga Down syndrome yang dijangkau oleh teman-teman secara pribadi ke kiri kanan di RT RW-nya masing-masing. Ya, sampai hari ini itu yang kita buat. Memang jumlahnya tidak besar, namun kita akan berusaha kalau bisa berlanjut terus, setiap hari ada, dan bersyukur ada berkat saja dari teman-teman, dari sesama, dari orang lain yang menaruh perhatian untuk karya ini. Dan ini kami bersyukur bahwa aksi kecil ini bisa menggerakkan orang lain lintas agama di sekitar wilayah masing-masing, dan itu yang kami harapkan.
sementara ini. Lalu untuk teman-teman pengungsi, pengungsi dari luar yang ada di daerah Serpong selama ini sudah ditolong oleh IOM. Jadi IOM sudah menolong, tetapi tetap kita memantau apabila mereka kekurangan, komunitas nasi bungkus juga siap. Jadi kita ngintip-ngintip, kita lihat-lihat, jadi supaya tidak ada ketergantungan, tapi tetap kita perhatikan karena kami sudah kontak dengan IOM, Mbak Anas, bahwa yang tinggal di Serpong memang dapat perhatian dari IOM. Yang mungkin nanti masih kami perhatikan sebenarnya adalah yang di Kalideres itu. Dan tadinya saya berharap Mbak Ima hadir, kalau mungkin nanti saya akan coba japri Mbak Ima. Untuk teman-teman di Kalideres itu kami bingung dan sedih juga bagaimana nasibnya itu yang di Kalideres, yang migran migran mandiri istilahnya ya, pengungsi mandiri itu yang kita masih bingung nasibnya. Saya berharap Mbak Ima bisa menengok karena itu ada di sekitar Mbak Ima di sana di Kalideres. Sedangkan yang saya dengar dari IOM, kalau yang di puncak sudah dibantu oleh JRS lewat UNHCR. Ya kita berharap teman-teman yang di Kalideres yang dulu kita bantu itu, sekarang kami belum tahu nasibnya. Nah itu yang kami masih prihatin. Saya berharap Mbak Ima nanti bisa memberi masukan karena dekat dengan wilayah parokinya Mbak Ima. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada Romo, Suster, teman Ibu, Bapak, teman-teman. Halo? Ya. Begitu dari saya. Baik. Bu Sisil, selamat datang. Oi, Bu Sisil sudah datang. Ya, sudah Suster. Apa kabar Bu Sisil? Baik-baik. Sehat-sehat. Kabarnya sangat sehat Suster. Belum turun sehat. Masih gembil pipinya. Monggo, Bu Sisil boleh bercerita? Berbagi. Cerita apa ya? Saya minggu lalu sempat diskusi dengan Mbak Ima. Mbak Ima nggak ada di sini. Ya ini saya cari Mbak Ima. Mbak Ima nggak bisa. Oh, oke. Nah, Mbak Ima itu waktu itu tanya untuk bisa memberi bantuan kepada teman-teman migran, begitu kan, berupa terapi atau konseling. Jadi saya masih menunggu nih kapan jadwal dari Mbak Ima, nanti saya dan kawan-kawan itu akan memberikan terapi atau konseling dengan Zoom, begitu kan, karena gratisan jadi pasti terbatas waktunya ya. Nah ini saya baru menunggu dengan Mbak Ima jadwal-jadwalnya, karena nanti teman-teman yang akan memberikan berbeda-beda, hari Senin tanggal berapa, jam berapa itu siapa, hari Selasa itu siapa yang bisa, seperti itu. Itu pengungsi di mana Bu Sisil? Pengungsi di mana kata Mbak Ima? Saya kurang tahu ya, karena itu yang JRS. Oh, berarti puncak, yang di puncak Cisarua berarti. Ya, kalau saya kurang tahu. Kalau JRS kebanyakan ada di Cisarua di puncak. Suster Sari, selamat datang. Suster Sari sudah datang. Sudah selesai operasinya. Suaranya nggak didengar. Jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Itu suaranya di-mute. Nah. Ya. Ya. Suster Sari. Selamat Suster. siang, Suster Sari. Selamat siang. Sudah selesai koperasi sudah selesai. Iya, banyak orang ngambil duit. Orang Waduh. butuh. Nggak boleh loh. PSBB loh, harus jarak, jaga jarak. Iya, Suster, digilir, Suster. Oh, digilir. Tapi karena mereka butuh, mereka nggak ada pemasukan, mereka ambil duit. Ya. Boleh Suster Cari bercerita? Itu tadi Bu Sisil belum selesai, Suster. Bu Sisil. Sudah apa belum Bu Sisil?
Bu Sisil? Saya sudah selesai sih, kan tinggal tunggu jadwal dari Mbak Ima. Iya. Nanti bagaimana, nah kalau sudah ada waktu-waktunya tinggal saya koordinasi dengan kawan-kawan. Ya. Begitu. Ya, terima kasih. Ibu Sisil. Monggo, Suster Sari. Suster Sari. Iya, Romo. Suster, maaf. Kegiatan kami di Rumah Kerang memang baru berjalan lagi tuh kira-kira 2 minggu, pokoknya setelah Paskah. Tapi kami kasih jadwal hanya Senin, Rabu, Jumat. Itu pun yang diutamakan koperasi, karena koperasi kan banyak orang yang nabung juga. Nah, mereka yang di laut, yang di pinggir laut, pada nggak ada kegiatan, nggak ada kupas kerang, nggak ada sepi lah gitu. Jadi mereka pada ngambil duit untuk tabungan anaknya juga gitu. Lalu untuk pembagian sembako dan lain-lainnya, kami prioritaskan mereka yang memang belum dapat bantuan dari pemerintah, karena yang di Cilincing itu sepertinya dari pemerintah diprioritaskan. Kami sudah dapat bantuan dari Dinas Kota, lalu dapat juga dari Kemensos, dapat juga dari kemungkinan yang dari Jokowi juga sudah mau turun. Yang daerah pinggir laut itu. Iya, lalu untuk makan siang itu dari TNI, mereka ada dapur umum di Kecamatan Cilincing, dan setiap siang mereka bagi makanan sampai banyak, pokoknya setiap rumah bisa dapat 2-2 gitu. Kalau untuk sembako dan lain-lainnya sepertinya sudah terjangkau gitu. Lalu kami nelusur yang memang benar-benar nggak dapet. Nah, baru kami beri paket sembako. Lalu kami beralih ke anak-anak yang mungkin kurang diperhatikan, karena kan orang selalu berpikir sembako. Anak-anak kami, anak-anak bimbel yang nggak ada kegiatan, sekitar 300 anak, kami buatin paketan anak-anak. Jadi isinya ada susu bubuk, lalu masker, lalu biskuit, lalu ada buku-buku cerita gitu, kami paketin, kader-kadernya yang ngambil. Mulai dari kemarin mereka sudah mulai ngambil. Ada roti, Holland Bakery kirim roti gitu, dimasukkan sekalian. Itu. Jadi itu yang sedang kami usahakan. Untuk klinik kami mulai lagi untuk gizi balita. Jadi balita mulai Kamis besok datang, tapi sama Suster Yosi dibentuk sudah dikemas gitu. Jadi mereka nggak perlu nunggu, nggak perlu jadi tinggal ngambil terus mereka ngambil pulang. Seperti itu kegiatan kami. Ada pemeriksaan juga untuk balita? Enggak, Suster. Karena dokter nggak ada yang datang, jadi kami mengurangi kontak, menambah gizi, susu dan telur mungkin, sama snack seperti itu. Oh iya. Iya. Yang saya lihat dari Bruder Petrus itu banyak sekali itu sumbangannya juga ya. Karena dari banyak yang berupa sembako itu sudah di handle sama Atma Brata. Lalu Suster Alma juga untuk disabilitas, untuk keluarganya Suster Alma yang sudah bergerak. Lalu dari Paroki Cilincing Salib Suci, umat Katoliknya juga seminggu sekali juga sudah dapat paket sembako dan paket pulsa untuk anak-anak. Dari Indomaret, paketan untuk belanja sembako. Sepertinya Cilincing dan sekitarnya sudah sangat-sangat iya loh, dimanja loh. Jadi puji Tuhan ya. Iya, tapi semoga nggak kebablasan mereka. Jadi nanti kebablasan nggak mau kerja akhirnya.
Iya, kami nggak Ya. ada di Tangsel, nggak ada ini. Jadi di Tangsel ini independen semua. Iya, mungkin karena Jakarta Utara dilihat menengah ke bawah, jadi kami suster sepertinya jadi prioritas untuk bantuan-bantuan semacam itu. Tapi nggak kena imbas ke itu Jakarta Timur ya. Jakarta Timur sebenarnya juga banyak tuh lingkup wilayahnya Bu Cahaya itu ya. Bu Cahaya, Bu Dini itu ya. Jakarta Timur, tapi memang ya sudah rezekinya cilincing lah ya. Ya, Bu Dini mau menanggapi tuh. Ya, kami dapat jatah dari LDD juga lumayan, Suster. Oh iya, LDD itu betul. luar biasa. Ya. Iya. Nah itu mungkin Antonio Bidara Cina ini yang nggak dapat dari mana-mana. Suster, Independen saya aja. mau lanjutkan ini, ya. Monggo Romo. Jadi sampai kapan semua ini masih merupakan kegiatan yang tergantung dari luar ya, di pemerintah. Saya mau menarik perhatian tentang apa yang juga dikabarkan oleh koran. Ya, ditulis begini, data penerima bansos tidak akurat. Ya, ini dari terus ditulis pembaruan. Pelatihan daring tersedia 2.000 jenis pelatihan yang bisa diikuti peserta kartu prakerja sesuai minat selama wabah COVID. Ya, jadi saya sangat bergembira dan terima kasih untuk yang di lapangan betul. Saya tidak di lapangan. Lalu di situ ketemu korban langsung. Risiko dari kegiatan sosial seperti yang kita lakukan adalah sekali kita membuat tindakan, kita membuat satu gap antara mereka yang terima bantuan dan tidak terima bantuan. Ini terjadi waktu tsunami, waktu gempa dan sebagainya. Nah, maka di koran dikeluhkan barang itu, ya. Maka cadangan pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar 25 triliun. Penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan COVID 20 triliun. Triliun itu uang 1 triliun saya belum pernah megang ya. Tapi bahwa masalahnya adalah nampaknya begini. Di level pemerintah baik sudah. Ya, ada uang, ada sistem, ada cara untuk bagaimana mencapainya. Saya buat servis sedikit-sedikit dengan orang yang datang ke tempat saya, minta bantuan, saya bilang, kamu sebetulnya tertipu kalau pergi ke pastor seperti saya, karena pastor tidak punya duit. Ya, tetapi kamu harus pergi ke sumber duit. Dan lalu saya kirim sistem untuk cari kartu pekerja itu. Ya. Jadi omongannya para pemimpin itu sebetulnya sebagai data bagus nih. Ada program Keluarga Harapan 8,3 triliun. Ya toh? Alokasi tambahan belanja 405 triliun. Pelindungan sosial 110 triliun. Tambahan jaringan pengamanan sosial 65 triliun. Ini saya tidak bisa membayangkan banyaknya seperti apa. Persoalan besar adalah bagaimana itu dicapai. Nah, saya lihat dari yang di lapangan, lebih-lebih yang Suster Sari tadi bagus. Itu satu contoh baik. Satu contoh baik. Bagaimana kalau Suster dengan tim relawan yang mana, mungkin relawan yang lebih besar lagi, melihat bagaimana orang-orang yang baik itu melaksanakan tugasnya. Nanti kita tiru, kita pelajari. Saya minta seorang yang sopir nganggur, setelah saya bantu sedikit, saya bilang kamu harus cari sumber pemerintah ini. Sampai hari ini sudah 2 minggu nggak datang loh. Sebetulnya kalau dia mau saya terus, saya siapkan KTP, saya siapkan ini, nggak datang, hilang. Yang Suster Sari khawatirkan tadi adalah orang-orang lalu malas bekerja. Hidupnya jadi tergantung
Dan uang yang seharusnya dipakai untuk mereka tidak diambil, maka siapa yang mau ngambil? Nah ya koruptor. Gitu. Jadi kalau kita tidak memakai alatnya pemerintah ini, nampaknya Ya, kita melihara koruptor menjadi gemuk. ya, betul. Dan umat manapun tergantung. Jadi sekarang ini kalau ada kegiatan gereja itu baik. Pertama untuk melaksanakan panggilan kita umat Kristiani. Tapi juga secara sosial politik, itu sebetulnya kesempatan untuk memberitahu kepada umat, orang Katolik itu nganu loh, ambil bagian secara aktif loh. Maka nanti kamu jangan ngerepotin kami secara tidak wajar buat gereja disulit dan sebagainya. Tentu itu bukan tujuan utamanya. Tapi bahwa mereka pergi ke sumber di mana uang tersedia. Jumlahnya triliunan atau karena triliunan lalu tidak diambil. Bingung atau bingung ngambilnya piye. Mensos Juliari Batubara apa ini DKI itu untuk 1.218 keluarga. Nah ini memang proses ini concern saya. Ya, Rom. Terima kasih untuk apa Ya, makasih. tanggapannya saya dengar. Ya, terima kasih. Romo Yadi nih belum bersuara nih. Halo Romo Yadi. Halo, selamat siang. Saya tidak tidur Selamat siang. mendengarkan. Ya, menyimak. Sekarang Romo ngendiko. Saya sama seperti Romo Ismartono, jadi saya nggak punya dampingan langsung. Jadi peran saya seperti saya bilang ya sebagai broker gitu ya. Ya, broker yang hebat. Yang bantuan. Lalu pertama saya ingin menyampaikan tentang tadi yang pengungsi tadi yang Suster singgung. Bahwa kami baru-baru saja ini ada Zoom meeting dengan para pengungsi dari berbagai macam daerah bersama IOM, JRS, UNHCR, dan mereka menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan antara lain yang pertama soal gap komunikasi. Jadi mereka karena informasi COVID ini tidak diterjemahkan dalam bahasa mereka, maka mereka seringkali nggak tahu. Dan ada kasus pengungsi yang tanda kutip dituduh menjadi penyebar dari COVID ini di Sarua. Jadi ada gap informasi dan ini dicoba dijembatani dari Swaka LBH. Ya. Lalu untuk bantuan mereka itu yang paling sulit kan semuanya sekarang serba online. Jadi mereka untuk pulsa dan sebagainya itu ya tentu saja tambah pengeluaran, sementara mereka nggak sama sekali nggak bisa bekerja. Jadi ada keluhan juga untuk ini nggak cukup untuk biaya hidup, termasuk yang dari UNHCR, dari IOM dan sebagainya. Lalu saya tanya pada IOM dan UNHCR, sebetulnya sejauh mana IOM dan UNHCR itu membantu? Mereka memang membantu, tetapi sangat terbatas dan mengharapkan keterlibatan dari semua pihak. Ya. Lalu secara umum yang mereka sampaikan saat ini yang paling mendesak memang hand sanitizer dan masker. Hanya catatan mereka kalau mau memberi bantuan tolong rata. Karena kalau tidak rata itu nanti akan terjadi kecemburuan. Nah, saya kan sudah mintakan ke jaringan Katolik itu dan nampaknya akan dapat, tetapi saya sekarang masih menunggu kemana harus dikirimkan. Dan ini IMA nampaknya sedang koordinasi dengan JRS, karena kemarin saya tanya ini siapa kontak personnya, siapa kemana harus dikirimkan dan sebagainya, dan mungkin mereka akan membicarakan soal itu juga. Ya. Itu lalu baik sekali bahwa di sini sebetulnya banyak para suster, ibu yang terlibat langsung pada mereka. Ini sekaligus untuk menghubungkan dengan concern dari Romo Is soal sebetulnya ini kan soal isu advokasi. Bagaimana menyampaikan apa yang terjadi di lapangan itu pada pengambil kebijakan, terutama pemerintah.
Ini kan suaranya dari pusat bagus, tetapi implementasinya di daerah itu beda-beda. Misalnya, kenapa uang yang sama dibelanjakan di Jawa Barat dan di Jakarta, kok barangnya beda jauh? Kenapa di Jawa Barat bisa ditambahi uang, sedangkan di Jakarta enggak, semacam itu. Jadi usul saya memang di lapangan sambil menanyakan kepada mereka soal apakah sudah nyampe atau belum soal bantuan pemerintah ini. Nah, mungkin nanti kalau kita dapat informasi itu yang cukup bisa dipertanggungjawabkan dan ditunjukkan tempatnya di mana, masuk wilayah mana dan sebagainya, mungkin bisa kita sharingkan ke jaringan yang Katolik itu, karena ada orang yang dari BNPB, ada orang yang dari staf kepresidenan, ya sekedar memberi masukan. Jadi ini sekaligus juga untuk advokasi kita, karena memang benar yang bantuan pemerintah dari pusat itu suaranya nyaring, tapi di daerah itu nggak nyampe. Dan itu di Papua, di Kalimantan dan sebagainya itu sama situasinya. Itu usul saya. Lalu yang lain lagi soal ini kita nggak tahu, tapi Indonesia itu kan perkembangan pasiennya cukup ketat, cukup besar, banyak, dan sampel yang dites kan sangat kecil. Jadi saya prediksikan masih akan banyak lagi. Dan itu yang hanya secara ofisial terlaporkan, tapi yang tidak ofisial itu jauh lebih banyak lagi. Nah, kemungkinan kan akan ada krisis ekonomi, entah sekarang orang sudah bisa mendapatkan pemasukan, income. Lalu apakah kita juga mulai bisa semacam memikirkan di samping hanya bagi-bagi, tapi memikirkan seperti yang inisiatif disebutkan Bu Dini tadi, misalnya memberdayakan kelompok perempuan dengan memanfaatkan ini kekurangan masker, maka lalu memproduksi masker. Mungkin juga ada kreatif yang lain juga. Artinya bantuan emergensi mungkin nanti lama-kelamaan akan jenuh. Donor juga akan semakin sedikit. Bayangan saya 2-3 bulan nanti akan susah mencari bantuan itu. Ya. Itu yang perlu kita pikirkan. Dan kalau kita di jaringan ini mempunyai data yang tertulis, itu bisa menjadi sarana untuk komunikasi dan advokasi. Misalnya yang didampingi suster ada berapa orang, di mana, lalu latar belakang mereka apa, semacam itu, lalu bisa sangat membantu untuk menyuarakan mereka gitu. Ya walaupun kita selalu dalam menyuarakan mereka kita nggak tahu karena itu tergantung pada pengambil kebijakannya. Sebetulnya kalau di tingkat pusat kayaknya ya cukup lumayan lah. Tapi ini pun nanti setelah PSBB tahap pertama itu, apakah lalu ada tahap kedua? Dan tahap kedua pasti nanti situasinya akan semakin berat karena orang-orang yang tadinya bekerja musiman itu sama sekali sudah nggak mempunyai pendapatan. Lalu terakhir informasi, ini saja bahwa yang kemarin masuk list itu nanti baru akan bisa diantar oleh pemuda Katolik yang nanti sore karena Pak Mul ternyata pagi harinya nggak bisa, harus berhubungan dengan stafnya yang kena COVID juga. Oh gitu, Romo. Ya. Terus kalau misalnya Suster Agustina kemarin tanya soal kalau ada kebutuhan apa bisa silahkan. Jadi nggak perlu data detail, tetapi misalnya berapa orang di daerah mana dan kontak personnya siapa, kalau mau dikirimnya kemana. Ya, baik Romo. Sekali lagi saya tidak janji, tapi sebagai broker, ya tugas saya hanya untuk men-channel-channelkan itu aja. Yes. Terima kasih. Bicara dan bicara terus pokoknya. Terima kasih Ramayadi. Menyuarakan terus. Terima kasih Ramayadi. Terima kasih Ramayadi. Yang saya mau menyambung sebentar. Ya.
Romo Yadi tadi mengatakan kalau ada data ya itu dikumpulkan karena apapun juga bentuknya itu adalah satu realita yang akan dipergunakan untuk advokasi. Entah itu advokasi intern, minta saya laporan dalam gereja sendiri, atau advokasi keluar, ya, advokasi keluar. Bagaimana itu penting, saya mau lihat. Ya, Romo, terima kasih. Mau usul Romo Ismartono, apakah bisa itu dirangkum nanti oleh Mas Sebastian itu? Jadi laporan-laporan kita ke Gmail-nya, ke emailnya Mas Sebastian atau gimana? Atau ke Gmail? Suster katakan kepada Sebastian. Sebastian ada di sini kok. Sebastian. Ya mana? Sebastian gimana? Sanggup nggak selama kita ada di rumah masing-masing ini? Pertama, Anda sibuk sekali nggak gitu maksudnya? Mohon maaf sekali, ini laptop kayaknya banyak sering restart, jadi saya nggak mengikuti pertemuan ini. Gini, ini kan saya juga ngurusin posko di Yayasan Caritas. Yang yang sekiranya tempatnya ada di Gereja Santa Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya ngumpulin data, kenapa? Di gereja mana? Gereja Santa namanya. Gereja Santa Maria. Jakarta Selatan. Bloki ya, Di Bloki ya. Di Bloki. Oh, jadi Anda membantu di sana. Dan kalau misalnya ada request, nanti ini aja dikirim chat ke sini atau chat di WhatsApp. Jadi lanjutkan pembicaraannya di WhatsApp terkait apa yang harus kita lakukan sebagai jaringan peduli migran. Nanti dari situ bisa dicari solusinya gitu. Jadi kebutuhannya apa saja, di listing saja dulu. Artinya Karina juga bersedia membantu kalau ada yang membutuhkan gitu maksudnya, Mas? Oh, kalau Karina itu beda lagi karena Karina itu dia jaringannya Caritas itu jaringannya ke keuskupan. Jadi dia dia nerima request dari keuskupan, nanti akan dikirim ke keuskupan. Jadi bukan Jakarta nih ya, bukan keuskupan Jakarta ya. Jadi dia lintas. Jadi Anda membantu di sana, volunteer di sana gitu sementara ini atau bagaimana? Volunteer pergudangan di karena gereja Santa Bloki ini jadi dia berubah jadi gudang gitu loh, gudang logistik. Oh, gudang logistiknya Caritas gitu? Iya. Oh, ya. Romo siapa? Heri ya? Romo Heri ya? Romo Beni kalau nggak salah. Yang banyak dimension ini Romo Beni. Oh, Romo Beni. Beni siapa nih? Beni siapa? Beni Projo, Beni KSP. Seingat saya gereja Bloki ini banyak Jesuitnya. Oh, Romo Beni. Oh, Beni Jesuit. Nah, di Bloki itu kan ada Direktur Karina KWI, Romo Freddy. Jadi Romo Freddy sebetulnya itu bisa membantu, hanya memang dengan rekomendasi dari Caritas atau PSC Keuskupan. Kalau misalnya kita mau minta, maka paling nggak koordinasi dengan Romo LDD, Romo Kris. Minta kami butuh ini, dan sebetulnya Karina KWI punya banyak dana karena dapat dari luar negeri. Saya sendiri mengajukan permintaan untuk pengungsi. Jadi suster nanti kalau di Kalideres punya data, ya itu Kalideres itu Romo, dan ada kontak person siapa yang harus mengirimkan, tolong diberikan kepada saya. Ya. Lalu soal pendataan tadi, saya bisa bantu. Misalnya nanti saya buatkan formatnya, lalu para suster Bapak Ibu tinggal mengisi, misalnya nama dan sebagainya, dan bisa dikirimkan ke saya. Nanti tak bantu. Ya, Romo bantu. Oh ya, matur nuwun Romo. Ya, sama-sama.
Ya udah. Bu Dini karena mau ngomong, Bu Dini mau ngomong. monggo. Ya, Bu Dini. Terima kasih, yaitu pengalaman akses dana ke Karina. Seperti kami pun untuk dampingan RGS Jogja, kami sounding ke Karitas Keuskupan setempat, Karita Kas. Semarang. Semarang baru dapat, memang jalurnya lewat keuskupan setempat. Ya. Dan kami dapat. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, nanti Mungkin kalau saya form tambahkan itu, ya, Suster, ya. saya tambahin sebentar kalau untuk yang Ya. iuran Sisil. kemarin. Saya kemarin Iuran, juga diskusi iuran dengan apa, Bu? kawan-kawan saya yang bantuan pemerintah. Oh, Ya, ya. kalau saya ketemu sama Bu RT saya yang saya ceritakan di grup itu dapat 400.000, gitu kan. Terus kalau dari kawan saya ada yang mengatakan di daerahnya di Tanah Abang hanya sekitar 156. Artinya sama-sama DKI loh ini, itu berbeda. Kemudian yang Tangerang, kemarin saya webinar dengan wali kota Tangerang itu, mereka buka bantuan, Suster. Jadi mereka langsung dari dari wali kota sendiri sudah ada gitu. Itu angkanya berbeda. Di Ciputat itu sekitar 160 sekian gitu kalau nggak salah. Kemarin orang per keluarga sesuai dengan data. Jadi per satu keluarga itu dapatnya sekitar 5 kilo beras, kemudian dia dapat mie instan, kemudian kalau nggak salah dapat minyak dan uang. Gitu. Itu diberikannya seperti itu. Tapi besarannya kok bisa berbeda-beda, nah itu saya nggak tahu, gitu kan. Kalau RT tempat saya nawarin sekitar 400 yang saya sampaikan. Tanpa barang? Uang tok tanpa barang? Enggak, ada uangnya. Ada barang, ada uang? Oh, ada gitu. Barang. Betul. Jadi kalau di teman saya, itu berdasarkan, bukan ini ya, jadi KTP dan domisilinya, begitu. Didatangin lah, gitu. Nah, kalau teman saya cerita, di daerah dia berdasarkan domisili, begitu. Jadi kalau KTP-nya walaupun di Jogja, tapi domisili saat ini dia ada di Tanah Abang, ya dia dapat Tanah Abang, atau di Duren Sawit, begitu. Dapatnya itu. Jadi yang membagikan adalah RT. Jadi semuanya RT yang turun, karena datanya ke RT, gitu. Ciputat juga sama, ke RT juga. Jadi nanti yang tahu data-datanya adalah RT. Kenapa bisa salah? Tapi itu RT-nya yang nggak turun, begitu ya. Seperti yang di koran kemarin, ada yang gedung rumah bertingkat itu dari RT-nya yang salah. Itu yang pertama mengenai pembagian itu, salahnya yang di situ. Kemudian yang kartu prakerja, itu semuanya juga dibahas kemarin. Itu secara online pelatihannya. Karena kita PSBB, jadi semua pelatihan yang disampaikan itu secara online. Nah, kendalanya adalah tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk bisa akses online, begitu kan? Ya, walaupun sebenarnya katanya setiap provider juga memberikan, ada yang gratis kan? Telkomsel juga memberikan yang gratis, kemudian XL juga iya, Indosat juga iya. Nah, mereka diminta untuk cari sendiri-sendiri seperti itu. Teman-teman yang di lapang, yang di bawah, terutama yang di bawah, itu yang kemarin juga ada yang cerita begitu, tukang ojeknya itu nggak bisa, karena memang mereka, pertama dia nggak paham, kedua dia juga malas cari tahu, begitu kan. Itu ditanya, kawan-kawan saya juga tanya, ojek untuk latihan online, nggak mudeng saya, gitu. Jadi mereka nggak ngerti gimana caranya untuk akses online, untuk ikut pelatihan tersebut, gitu. Karena pelatihannya itu online, gitu. Yang kedua mengatakan nggak ada uang untuk beli apa namanya kuota. Ya, padahal itu ada yang gratis gitu, ada yang gratis. Artinya walaupun tersosialisasi di koran begitu ya, tersosialisasi di koran, kemudian di medsos, itu karena mereka tidak terbiasa untuk membaca media secara online, ya begitu, mereka hanya bisa mendengar saja. Dan mendengarnya itu kan hanya yang kulit-kulit saja, jadi tidak mendengar atau memahami secara dalam, gitu. Kedua, memang karena mayoritas di masyarakat kita itu kan ya malas untuk mencari tahu lebih dalam, begitu kan. Sehingga mereka taunya dikasih tahu caranya di sini, kamu ke sini, gitu. Malas untuk mencari tahu sendiri, gitu.
Itu kendalanya di situ. Itu. Jadi kemarin beberapa yang supir ojek, kemudian yang Grab, yang saya dan kawan-kawan diskusi juga seperti itu. Kesimpulan kami ya tadi yang saya sampaikan itu begitu. Itu di Cikarang, di Tangerang sama seperti itu. Di Bekasi sama seperti itu juga gitu. Itu sih tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Bu. Ini bagus. Ini yang saya alami secara sporadis ya. Saya rumuskan tawaran pemerintah yang baik itu tidak terlaksana karena cara untuk mencapainya tidak cocok bagi si penerima. Ya, ini rumusan ya. Yang kedua, dari fakta yang saya alami, seorang sarjana ya yang mengalami kesulitan karena pekerjaannya hilang, juga dia pun ketika saya minta untuk melaksanakan ini, dia mau, tapi tidak lapor lagi. Ketika saya tanya lagi, baru diproses gitu. Jadi kehendak untuk mencari secara aktif sarana hidup ini masalah kita ya. Dan ini nampaknya akan semakin repot atau begini. Semakin hari cara makan dengan bantuan-bantuan ini berkurang. Maka semakin relevanlah orang-orang ini diajari untuk atau usul pada pemerintah cara yang lebih mudah. Ini basis online ini nampaknya modern, tapi tidak mengena pada kebutuhan, tidak sampai pada yang membutuhkan. Tolong, ini ceritaan pengamat ceritaan. Tapi Bu Sisil, Anda memberikan contoh yang bagus. Satu, data, yaitu dari pemerintah berapa, ya kalau dari koran berapa, tapi de facto dibagi-bagi itu. Ya. Saya kemarin membuat satu ungkapan ke teman-teman saya, korupsi ya Mbak, korupsi tapi jangan sekarang gitu ya. Meskipun saya tidak setuju pada korupsi ya. Lalu kemudian mendapat data. Dan kedua sedikit komparasi. Di sana sekian, di sini sekian, di sini sekian. Kalau kita punya data lebih luas lagi, nanti kesimpulannya alat pemerintah untuk membagi dana itu tidak efektif. Lalu ketiga kita cari cara untuk bagaimana mencari jalan dan kita usulkan. Tapi yang penting data ini. Ya, karitatif Katolik yang baik ini saya puji. Dan saya ingin juga ambil bagian, tapi tidak banyak. Tetapi untuk selanjutnya yang saya pikirkan. Ya. Betul, Romo. Ya mungkin itu tadi jadi PR kita bersama. Mungkin ke depan kita ngintip sana sini, tanya sana sini, syukur-syukur dapat data 1-2. Nah itulah maksudnya yang mau kita kumpulkan supaya itu bisa jadi masukan bersama. Lalu ke depannya kita bisa bantu apa. Terlebih juga sambil membantu yang tidak dapat dari pemerintah maupun dari siapa-siapa. Nah ini yang harus juga saya mengharap ini jadi concern kita. Ini penting, kasihan mereka yang tidak terdaftar sebagai penduduk setempat, lalu juga tidak terjangkau oleh entah itu kelompok-kelompok yang berbagi, entah itu dari gereja, entah dari organisasi apapun, atau dari manapun. Ya semoga ke depannya ini segera semua orang dapat terrealisir betul, ini impian atasan ini terrealisir betul ke bawah dengan baik. Saya setuju dengan kata-kata Romo, jangan korupsi saat ini wong banyak orang menderita. Padahal uang digelontorkan begitu besar, tapi kok sayangnya tidak sampai ke bawah dengan tepat. Itu yang sangat-sangat disayangkan. Itu tanggapan saya. Mungkin ada teman-teman yang lain menanggapi. Ya, Mbak Dini, monggo. Monggo, Bu Dini.
Ya, terima kasih. Kebetulan karena kami dapat bantuan makan siang dari LDD, suster-suster kami ketika turun ke lapangan sambil mendata. Hanya masih tulis tangan, saya belum. Nanti kami rencana untuk kompilasi siapa saja yang selama ini dapat bantuan makan siang seperti pemulung yang bukan warga Jakarta, akan betul kita data dan kita tanya bantuan dari mana saja yang didapat. Jadi saat ini kita sudah punya data mentah nama-nama pekerja informal di sekitar Jatinegara. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Ini penting ya. Nanti data pertama kan data siapa menerima, ya. Ya. Lalu kepada orang itu diminta untuk memiliki kartu prakerja, ya. Sehingga nanti data kedua adalah berapa orang di sekitar kita itu sudah memiliki kartu prakerja yang ada di sini, ya. Itu kalau orang mau mengisi aja dapat duit loh itu. Ditulis begini, insentif setelah pengisian survei evaluasi 50.000 per survei untuk 3 kali survei. Jadi ini sudah, saya kira tidak bisa lebih baik lagi pemerintah kita. Hanya kita harus melaksanakan, Bu Dini, nanti ya setelah orang-orang itu didata, lalu diminta untuk punya kartu prakerja, ya, lalu didata lagi sekian yang sudah punya. Karena cara LDD ini sangat saya puji dan sebagainya, tandanya baik, tapi lembaga pemerintah punya juga ini ya, kartu prakerja. WNI berusia di atas 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, ya. Pendaftaran mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit. Ya, ini. Ya. Saya kadang-kadang meskipun dianjurkan ya supaya kita berjalankan program kartu prakerja dengan optimis, tapi minimal sekarang itu jalan yang paling memberi harapan, ya, untuk supaya penerima dana tidak misalnya, ya. Silakan. Sebastian, berbagi. Untuk saya Romo Yadi. Oh, Romo Yadi. Untuk kartu prakerja ini sekarang sedang dipermasalahkan karena sebetulnya di sana ada isu kolusi. Jadi staf khusus presiden yang menjadi provider dari aplikasi itu mendapatkan 4 triliun sekian lah. Jadi maaf saya sebelumnya kirim, tapi saya sekarang tidak merekomendasikan untuk itu. Saya nggak tahu akan seperti apa, apakah Jokowi mendengarkan dari masukan-masukan ini. Dan yang kedua, itu sistem online itu sangat complicated. Yang terpelajar saja tidak bisa, apalagi yang tidak terpelajar dan orang yang nggak punya jaringan internet itu akan ditinggalkan. Lalu isu yang lain yang seperti dikatakan Yeni Wahid, kalau mau pelatihan yang ditawarkan itu, yang gratisan banyak. Kenapa harus mengeluarkan uang 4,6 triliun untuk membuat aplikasi itu? Jadi itu yang isu sekarang yang sedang berkembang. Maka saya sebelumnya apresiasi terhadap itu, tapi setelah melihat perkembangan itu, lalu dari pelatihan online apa yang bisa kita dapatkan? Kalau orang pengangguran bisanya tukang las, apa bisa dilatih dengan online? Betul, betul. Jadi itu kan kelompok saya memang kemarin saya ngomong ini karena saya belum tahu yang lain. Ya. Ya betul. Kalau tadi Romo mengatakan yang sarjana saja susah, itu saya setuju Romo. Karena selama ini saya juga menghandle untuk tes online, ya. Tes online orang yang sarjana saja memahaminya butuh waktu begitu, apalagi yang bukan teredukasi secara baik begitu ya. Bagaimana mungkin Indonesia yang katanya dipersiapkan menuju untuk 4.0 itu bisa lancar, orang yang terpelajar saja susah begitu.
hari-hari ini pun saya sedang menyiapkan untuk tes online yang Kemenkes minta gitu kan. Itu saya betul-betul detail untuk diinstruksi. Karena memahami itu butuh waktu begitu. Sementara semua tes psikologi itu berbasis waktu. Jadi saya sangat concern terhadap instruksi secara detail, cermat. Itu yang setiap hari saya uji coba lagi dengan kawan-kawan lagi, uji coba lagi supaya nanti paham. Itu yang sarjana ya. Kita bicara yang sarjana. Apalagi mayoritas masyarakat kita masih banyak yang belum sarjana gitu, atau edukasi secara baik. Banyak kasus kan yang di lapangan muncul itu diberitahu kamu nggak takut corona, nggak takut mati, enggak kan seperti itu. Itu contoh. Jadi sosialisasi atau bahasa yang digunakan untuk melakukan sosialisasi itu belum bisa dipahami oleh masyarakat kelas bawah. Sementara untuk yang kartu prakerja, meskipun mereka juga ada yang sarjana, tapi kan mereka pekerjaan di lapangan. Nah, sementara pekerjaan di lapangan itu sudah menyita tenaga fisik, bukan saja tenaga pikiran, tapi lebih ke tenaga fisik. Artinya masih banyak, ini yang saya sering temui ya, selama saya assessment begitu, yang saya temui di lapangan adalah kawan-kawan yang sudah capek di fisik, itu mereka enggan untuk belajar, enggan untuk menambah wawasan itu, sehingga hasilnya rendah. Hasil tes online-nya juga rendah. Itu temuan di lapangan. Tes online yang dilakukan hasilnya rendah, sehingga saya harus melakukan membuat norma-norma skala yang setiap hari bisa berbeda-beda. Nah, itu kesulitan kalau tidak memiliki kemampuan untuk itu, sulit. Saya juga harus mengajarkan pada teman-teman bagaimana untuk bisa membaca hasil-hasil seperti itu. Nah, itu temuan saya di lapangan ya. Jadi saya sepakat Romo, kalau untuk pelatihan yang online memang berat untuk teman-teman yang di level pekerja kasar di bawah di lapangan. Untuk mereka bisa memahami bahasa komunikasi yang berbasis online begitu. Sementara banyak bahasa komunikasi itu terlalu tinggi untuk mereka pahami, sehingga mereka enggan untuk memahami lebih dalam maksudnya apa ya. Lebih baik mereka dijelaskan secara komunikasi, kamu jelaskan bisa ke saya, bahasanya sederhana saja apa sih gitu. Tidak usah pakai bahasa yang rumit. Itu yang terjadi saat ini. Begitu. Saya dengan kawan-kawan yang di daerah pun, dengan beberapa sekolah di daerah pun, sama. Bahasa yang di Jakarta dengan bahasa yang saya digunakan di Timur, itu memahaminya berbeda. Sehingga saya butuh waktu untuk bisa menjelaskan. Akhirnya karena saya menjelaskan online juga capek, saya tulis saja. Saya tulis untuk mereka bisa paham. Paham tidak? Kalau tidak paham, tanyakan secara tertulis. Kalau menjelaskan secara lisan, nggak kelar-kelar saya. Begitu. Itu yang saya temui di lapangan ya, Ramo. Nah, mungkin Bapak Ibu yang juga, atau suster yang juga bisa berkontak dengan teman-teman di lapangan, itu masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Itu sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh terhadap cara berpikir masing-masing. Itu hasilnya yang saya temui di lapangan seperti itu. Mungkin ada Romo, suster, Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, silakan, karena itu juga data buat saya, untuk saya membuat suatu metode begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini bagus sekali bagi saya. Satu, saya dari sini melihat ada jarak antara lapangan dan yang pengambil keputusan. Ya. Keputusannya baik, tapi tidak sampai di lapangan. Persoalannya pada metode, pada standard operation, pada prosedur. Lalu saya sekarang sebagai yang berada dalam diskusi ini, saya galau. Pertama, kemarin saya sangat berharap pada yang namanya bantuan pemerintah ini ya. Meskipun waktu itu pun orang-orang sudah mulai gelisah loh. Hanya saya merasa belum. Saya merasa karena di situ disebut dengan jelas ya kalimat seperti ini. Jalankan program kartu prakerja dengan optimistis. Ternyata secara optimis pun, saya mau bertanya, siapa yang membuat survei gap antara lapangan
dengan pengambil keputusan. Ini siapa satu ya? Saya akan tanya kepada orang-orang yang kedua. Romo Yadi, kalau ini memang sedang berburu dengan waktu dan kemarin harapan satu-satunya saya yaitu dengan fakta ini saya tidak bisa berharap lagi. Ada dua masalah. Bagaimana memperpanjang ketahanan lembaga-lembaga non-pemerintah yang cepat bekerja, LDD seperti itu dan tentu banyak yang lain, itu untuk supaya nafasnya lebih panjang. Itu dan karena misalnya Wahid Institute atau Gus Durian itu mempunyai ya panjang itu, lebih panjang karena dulu pikiran saya selesainya masa model LDD ini karitatif responsif ini selesai disambung dengan metode bantuan sosial pemerintah. Itu rumusan persoalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Masukan mungkin memang ya saya kira kita mulai cara kerja yang sistematis. Saya setuju tadi Romo Yadi mau menawarkan formnya, lalu kita semua masing-masing melihat di situasi daerah masing-masing, seperti tadi Bu Sisi sampaikan, bahwa karakter budaya daerah masing-masing berbeda-beda. Ya, tanda petiklah kita mau jadi apa ya? Badan intel sederhana yang apakah bantuan atasan itu turun ke bawah dengan tepat dan benar itu. Tepat dan benar ini yang memang mungkin akan kita coba cari, kita telisik di mana sesuai kondisi dan situasi kita masing-masing. Dan karena memang ada yang buta huruf, ada yang itu memang betul disabilitas ya dan tunanetra dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang saya di sini juga ada beberapa tunanetra. Saya akan coba nanti untuk mendekat mereka. Apakah kemarin saya sudah usulkan memang juga untuk dapat bantuan karena dia bukan penduduk asli sini, dia dari Jawa Barat, daerah Bandung. Makanya nanti coba dengan share teman-teman tadi, saya akan mencoba bagaimana bisa menolong keluarga panti pijat nih. Jadi dia memang pekerjaannya memijat dan satu itu tunanetra semuanya dan itu kita mau coba sehingga dia bisa dapat bantuan. Karena selama ini dia bukan KTP daerah sini dan sebagainya. Nah, itu kemarin jadi prioritas kami untuk dibantu. Nah, itu mungkin share kecil saya. Tadi Mas Bastian bilang Anda dapat kartu prakerja gitu ya, kalau nggak salah tadi ya. Mungkin bisa berbagi, Bastian? Yes, iya, dapat kartu prakerja juga. Itu memang daftar-daftar aja gitu kan. Cuma memang kita harus bilang bahwa apa yang ditawarkan dalam latihan prakerja ini memang saya bilang sih serba terbatas gitu. Jadi kalau misalkan memang bilang bahwa ini ladang korupsi, yes, saya bisa jamin bahwa ini memang ladang korupsi karena saya bilang ini kursus-kursus pelatihan yang ditawarkan ternyata serba terbatas. Saya pernah bikin sesuatu yang itu diposting di blognya Sahabat Insan. Yaitu pemetaan daerah-daerah yang banyak pekerja migrannya gitu. Pemetaan itu bukan apa? Pemetaan itu kan saya pikir butuh aplikasi dan aplikasi itu butuh ada yang mengajarkan. Nah, yang mengajarkan itu ternyata tidak ditawarkan dalam balai latihan prakerja. Sehingga saya bilang, wah ini apa? Kebutuhan saya tidak terakomodasi gitu kan, hanya ya yang sifatnya terlalu generik lah ini jadi obat serba ada lah gitu, saya bilang begitu. Ya. Mungkin ini ada yang mau menambahkan soal prakerja ya. Mungkin ini belum ada suaranya Suster Matildis ya. Kayaknya Suster Matildis belum bersuara. Mungkin
Kan kita tinggal 6 menit. Mbak 5 Ima menit juga lagi. sudah ada. Mbak Ima tuh. Ima Mbak nggak Ima. datang dong. Halo, halo. Halo. Mbak Ima ada. Mbak Ima. Halo. Ayo Mbak Ima Halo. ngomong. Lah saya Mbak Ima, terlambat selamat ikutnya. datang. Saya terlambat Ye, ikutnya, Suster. ye, ye, Bu ye. Sisil, halo. Nah. Halo. Ayo Mbak. Ya. Silakan, Ada yang mau silakan bisa cerita. disaringkan, Mbak? Kalau sharing yang di Jakarta, apa ya? Yang di Kalideres, Mbak Ima, dengar-dengar sesuatu nggak pengungsi Kalideres? Kalau teman-teman yang di Kalideres itu sekarang ada 230-an orang. Saat ini memang sangat terbatas. Kemarin jadi Jumat lalu kami ada consultation meeting dengan teman-teman pengungsi. Ya, yang di Kalideres itu menceritakan itu sih tentang air. Bantuan memang baru sedikit yang sampai ke sana. Jadi ya masih bisa, kalau memang ada kelebihan-kelebihan masih bisa menerima sebenarnya mereka. Lewat siapa, Mbak? Lewat siapa kalau kita mau ngirim? Kepada siapa enaknya? Supaya aman. Nah itu. Saya kurang bisa berkontak dengan Selasih sih ya. Harusnya kan Selasih, apakah Selasih masih terlibat? Karena sekarang kan yang banyak masuk adalah UNHCR. Enggak, Selasih sudah nggak terlibat. Selasih nggak terlibat. Nah itu. Sekarang dalam kondisi COVID seperti ini, apakah mereka masih membuka diri lagi atau tidak? Saya belum tahu lagi gitu. Masih harus mencari informasi. Nah, itu yang kita butuhkan, Mbak. Karena kan mereka kan mereka pengungsi mandiri istilahnya kan begitu toh. Jadi kan nggak dapat bantuan IOM, nggak bantuan UNHCR. Betul. Dan UNHCR masih sebatas, masih pendataan dan belum ada yang betul-betul dalam bentuk bantuan belum betul-betul ada. Malah yang menarik adalah kemarin itu pengungsi membantu sesama pengungsi. Ya, bagus. Jadi pengungsi yang mungkin tahu ya, ada Asimasi. Asimasi itu adalah salah satu brand yang dibuat oleh UNHCR yang menjual produk-produk pengungsi. Nah, ini para pengungsi ini yang kemudian kemarin itu memberikan kayak sabun, masker, hand sanitizer untuk teman-teman pengungsi yang ada di Kalideres. Kalau dari lokal, bahkan kayak dari paroki saya pun belum ya. Iya, kayaknya belum. Sejak itu. Mereka tuh masih tinggal. Saya paroki SMI, Santa Maria Immaculata. Dulu kan memang yang bergerak di sana Romo banyak. Tapi sejak ini nggak pernah lagi yang sejak mereka ke Kebon Sirih itu. Iya. Mereka masih tinggal di Kodem itu ya, Mbak? Masih tinggal di Kodem itu? Masih bahkan kalau lihat prediksinya sih akan bertambah sih. Karena Lia. Halo, ya, Suster Lia. Jangan. Ya karena mereka pengungsi mandiri yang biasanya mendapat support dari keluarganya saat ini sudah tidak bisa mendapat support karena pandemi COVID ada di mana-mana, kerabatnya tidak bisa mengirim uang karena mereka tidak bekerja dan di tempat kita sendiri ada persoalan untuk mengambil uang. Kantor pos sekarang sangat membatasi jumlah orang yang menerima, membatasi jumlah pelayanan dan jumlah uang yang ada di kantor pos saat ini. Jadi itu sih persoalannya. Ya, terima kasih Mbak. Sudah jam 12, Suster Lia selamat datang terlambat. Nah, kita mau sepakati lagi. Kita sepakati lagi. Hari Rabu depan, apakah kita masih mau sharing lagi atau bagaimana? Bisa nggak teman-teman kita berbagi lagi Rabu depan jam 10 sampai jam 12? Bagaimana? Saya sendiri
sangat merasa pertemuan seperti ini baik. Karena lebih-lebih karena laporan dari lapangan yang real itu. Kalau diadakan pertemuan seperti ini, saya tidak menolak. Karena bagi saya tidak mengerjakan itu sendirian. Bantuan finansial kalau ada dikirim ke LDD. Dan juga saya belum tahu bagaimana selanjutnya. Tetapi teman-teman yang lain, tetapi kemudian bahan ini dipakai kalau saya diundang oleh kelompok-kelompok yang mengira saya tahu pengetahuan saya dari Anda semua. Romo Yadi, terima kasih untuk fasilitas ini yang istimewa bagi saya. Sebentar lagi saya membuat yang sama dengan orang lain, tapi bayar. Ya Romo, Suster Romo, Suster Lia kok sudah lari Suster Lia itu. Hai, say hello Suster Lia. Rebo depan join, hai Suster Lia ngomong 1 menit sebelum doa penutup. Sebelum doa penutup Suster Lia. Ya nggak apa-apa berbagi. Suster Lia doa penutup. Suster Lia doa penutup. Suster Lia doa penutup berkat Romo Yadi. Cocok Suster Lia doa penutup. Yes, begitu. Romo Yadi menutup. Romo Yadi, Suster Lia doa penutup. Kita berjumpa lagi hari Rabu yang akan datang. Diundang Romo Yadi, moga-moga lancar lagi jam 10 sampai jam 12. Terima kasih kepada semua teman-teman, Romo, Suster, Ibu, Bapak, Pak Gebi nih, tolong Pak Gebi. Oh, belum terundang ya Pak Gebi, Gabriel. Dia juga bisa punya cerita banyak. Angkut migran advokasi, itu. Ya mungkin nanti minggu depan Pak Gebi diundang Romo Yadi ya, saya kasih nomornya. Ya, siap. Mana Jamnya Suster sama. Lia? Jamnya sama. Yang sama. Kan? Jahit. Suster Lia mengajari jahit. Ladala tenang. Saya Romo Yadi penutup dan berkat. Baik. Mari kita hening sejenak. Doa Angelus Romo, doa Angelus. Doa penutup. Ratu surga. Iya, Ratu surga. Tidak hafal. Yo. Ratu surga saya ya, Ratu surga nanti Romo penutup. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab Dia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Monggo Romo Yadi. Ya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan semoga apa yang kami sharingkan, apa yang kami diskusikan, semakin memberi kami motivasi dan juga semangat untuk terus melayani dalam situasi yang sulit ini. Dan kami mohon juga Engkau selalu memutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami dan kami mohon berkat dari-Mu. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita semua, seluruh kegiatan kita hari ini dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa hari Rabu. Sampai jumpa lagi. Ya, hari Rabu jam 10 ya. Semoga dapat berita-berita baru yang lebih baik lagi ya untuk keselamatan banyak orang. Amin. Dan solusi-solusi juga. Dan solusi-solusi. Mbak Ima, jangan lupa datang ya pagi-pagi ya. Aduh, aku kalau nggak ada meeting aku datang awal.
Ya, terima Kebanyakan kasih. meeting. Sharingmu bagus soalnya sharingmu dibutuhkan itu, kali deres.